Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menuduh Israel mengubah perang di Gaza menjadi perang kelaparan dan genosida. Ia menilai konflik itu tidak lagi bertujuan politik atau pembebasan sandera. Mengutip Tribun News pada 6 Agustus, hal ini dikatakan oleh Sisi dalam konferensi pers di Kairo pada 5 Agustus bersama mitranya dari Vietnam, Luan Quang. Lebih tepatnya, Sisi menyatakan bahwa perang di Gaza bukan lagi bertujuan untuk mencapai kepentingan politik atau membebaskan sandera, melainkan telah berubah menjadi perang kelaparan, genosida, dan upaya pemusnahan perjuangan Palestina. Abdel Fattah al-Sisi menyebut bahwa warga Gaza telah menghadapi genosida sistematis. Sementara ia juga menegaskan bahwa Mesir tidak akan menjadi pintu gerbang bagi pengungsian rakyat Palestina. Lebih lanjut, Sisi mengungkap lebih dari 5.000 truk bantuan tertahan di Mesir, sementara hanya 674 truk diizinkan Israel masuk sejak 27 Juli, jauh dari kebutuhan harian Gaza. Sebagai akhir, Sisi juga menyatakan bahwa sejarah akan mengadili negara-negara yang diam terhadap tragedi Gaza ini. Pengadilan Iran pada Rabu 6 Agustus 2025 mengeksekusi 2 orang yang terlibat dalam aksi spionase. Mengutip Tasnim pada 6 Agustus, hal ini diumumkan dalam laporan sumber utama pada 6 Agustus waktu setempat. Dilaporkan bahwa mata-mata Mossad dan anggota Daesh dieksekusi di Iran. Satu di antaranya adalah Rash Behfadi yang dijatuhi hukuman mati karena terbukti menjadi mata-mata bagi Mossad, Badan Intelijen Israel. Ia dilaporkan memiliki keterkaitan dengan organisasi penting di Iran dan direkrut melalui dunia maya. Fadi diketahui sempat 5 kali bertemu dengan agen Mossad di Wina untuk menyampaikan informasi rahasia. Selain itu, eksekusi juga dilakukan terhadap Mahdi Ashgarzadeh, anggota kelompok Daesh Takfiri. Ia sebelumnya menerima pelatihan militer di Irak dan Suriah, serta diklaim telah berencana melancarkan serangan dengan apa yang disebut sumber utama sebagai teroris di wilayah Iran. Pemimpin Hizbullah Naim Qassem memperingatkan bahwa pihaknya akan melanjutkan penembakan rudal ke Israel jika operasi militer Tel Aviv di Lebanon meningkat. Ia juga menolak pelucutan senjata di bawah tekanan serta menegaskan Hizbullah dan sekutunya akan tetap bertahan dan berakhir menang. Mengutip The New Arab pada 6 Agustus, hal itu diutarakan oleh Naim Qassem dalam pidatonya pada Selasa 5 Agustus waktu setempat. Ia menegaskan bahwa Hizbullah tak akan menyerahkan senjata selama Israel masih mempertahankan kekuatan militernya. Lebih lanjut, Qassem juga menolak perjanjian baru di luar kesepakatan yang sudah ada antara Lebanon dan Israel. Ia menegaskan bahwa Hizbullah bersama Gerakan Amal, tentara Lebanon dan rakyatnya akan tetap bertahan dan berakhir menang. Menekankan bahwa mereka akan tetap berada di garis depan dan melawan setiap upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan Lebanon. Adapun pernyataan ini muncul di tengah rapat kabinet Lebanon yang membahas kendali negara atas seluruh persenjataan. Pemerintah Rusia menyampaikan kecaman keras atas serangan terhadap staf diplomatiknya di tepi barat. Insiden itu melibatkan pemukim Israel dan terjadi pada 30 Juli 2025 waktu setempat. Mengutip Tribun News pada 6 Agustus, hal ini merupakan pengumuman dari Kementerian Luar Negeri Rusia beberapa waktu terbaru. Pihaknya menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Wina 1961, tepat setelah mobil dinas berplat diplomatik diserang secara fisik dan verbal dekat pemukiman ilegal Gif'at Ashaf. Moskow menyoroti bahwa serangan terjadi di hadapan militer Israel yang tidak bertindak. Sebagai bentuk protes, Rusia mengirim nota diplomatik kepada pemerintahan Benyamin Netanyahu dan menuntut tindakan konkret. Dilaporkan bahwa insiden ini memperburuk hubungan Rusia-Israel yang memang tengah tegang akibat dukungan Moskow terhadap Palestina.
Hingga kini Israel belum memberikan tanggapan resmi. Namun di sisi lain, kecaman global terhadap Israel terus meningkat. Rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Gaza sepenuhnya menuai kritik dari sejumlah negara, termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris. Bahkan pejabat tinggi Israel sendiri menolak rencana tersebut, khawatir akan memicu konflik berkepanjangan dan isolasi diplomatik internasional. Puluhan warga Palestina kembali menjadi korban saat berebut bantuan pangan di Gaza Tengah pada Rabu 6 Agustus 2025. Mengutip Tribun News pada 6 Agustus, kabar ini merupakan laporan dari kantor pemerintahan Gaza. Sebanyak 20 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka ketika sebuah truk pengangkut bantuan terguling dan menimpa mereka. Truk itu dipaksa melewati jalur rusak yang sebelumnya dibom, diduga atas tekanan militer Israel. Pemerintah Gaza menyebut insiden ini sebagai upaya sistematis untuk menciptakan kekacauan dan kelaparan. Bukan pertama kali, tragedi serupa sebelumnya telah merenggut ratusan nyawa yang mencoba mengakses bantuan dari GHF. Human Rights Watch mencatat bahwa lebih dari 850 warga tewas saat mengantri makanan antara Mei hingga Juli 2025. Serangan dan penembakan terus terjadi di lokasi distribusi seperti koridor Netzarim, Rafah, dan Shechem Crossing.